Ini banyak nyawa loh, banyak nyawa yang dipertaruhkan loh. Nggak sedikit orang bunuh diri gara-gara pinjol. Ini driver banyak yang kayak gitu. Di rumah tangganya hancur. Yang lebih miris lagi, ya ini fakta loh, ini fakta. Duit hasil pinjol itu dia buat main judol. 30% dari pendapatan driver itu adalah modal produksi, mulai dari BBM, kendaraan, penyusutan dan yang lain-lain lah, spare part dan nah terus yang disebutkan tadi naik 3 kali lipat 300%, saya juga bingung. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ruang publik dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat. Pada tanggal 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pidato di gedung MPR yang salah satunya menyinggung peningkatan penghasilan driver ojek online yang mencapai 2 atau 3 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Nah, benar nggak kejadiannya seperti itu? Kami sudah mengundang teman-teman dari driver yang sebenarnya juga awalnya mereka yang nge-DM kami untuk menyampaikan unek-uneknya soal kesejahteraan mereka dan kaitannya dengan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden tersebut. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa data yang menunjukkan bahwa industri ini menyerap banyak sekali tenaga kerja. Dalam penelitiannya Indef dan Paramadina disebutkan bahwa ada sebanyak 5,50 juta tenaga kerja yang diserap oleh industri ini, yang meliputi 2,91 juta pekerja langsung berupa mitra aplikator atau pengemudi, serta 2,62 juta pekerja turunan yang bekerja di ekosistem UMKM dan ekonomi digital. Nah, ini menarik sekali, tapi walaupun demikian yang disebut oleh Pak Prabowo itu adalah yang drivernya yang meningkat. Peningkatan itu karena perubahan aturan dari pembagian 20-80 yang awalnya itu 80 untuk driver dan 20 untuk aplikasi menjadi 92 untuk driver dan 8 untuk aplikasi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ali yang nge-DM gue. Ada Mas Debi dan provokatornya Einstein. Einstein. Salam perjuangan. Perjuangan kita, Pak. Salam perjuangan kita. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Nah, jadi kemarin ceritanya di DM duluan di akunnya Ruang Publik. Kebetulan itu malam-malam gue baru balas itu ya. Karena begini ya Mas ya, kita udah capek lah, ini zamannya teknologi. Kita demo-demo ke jalan, mungkin teman-teman dari komunitas lain pun udah mungkin ngerasa lelah lah, nggak pernah didengar gitu. Ini kan zamannya teknologi, apalagi sekarang itu no viral no justice. Ya udah kita coba aja nih, kita kolaps nih lewat Ruang Publik. Siapa tahu direspon, siapa tahu mau. Dan alhamdulillah sekarang tercapai nih, terkabul nih. Ruang Publik akhirnya ngundang kita. Terima kasih banyak buat kita udah kadung pakai nama Ruang Publik, Pak. Kata Habermas itu memang ruang publik harus dijaga biar komunitas obrolan-obrolan yang begini ini bisa masuk. Nah, gue pengen tahu dulu, teman-teman mungkin perlu tahu Mas Ali ini udah berapa lama sih di jalan? Saya kurang lebih 2017 akhir pertama kali saya daftar ojek online. 9 tahun ya? Cukup lama. Oh, sampean Mas? Dari tahun 2015. 2015, senior lagi. Senior lagi itu. Lama banget itu. Iya. Iya ya. Terus sampai Mas, lama nggak? Efektif 2017. 2017. Iya, udah 2017 lama awal. lah. Jadi udah paham betul lah tantangan-tantangannya. Kesejahteraan naik nggak? Kata Prabowo naik loh. Waduh. Gimana? Tapi sebelum saya jawab, saya mau ngopi dulu. Ngopi dulu. Siapa dulu? Katanya kalau abis ngopi Seger. jadi cerdas. Oke.
Jadi kalau menurut saya sejahteranya itu kompleks sih mas. Ya. Ya mungkin itu pandangan Bapak Presiden. Hmm. Tapi saya mau kasih challenge sih mas. Untuk Bapak Presiden atau untuk yang membuat teksnya, coba rasain jadi ojol 1 hari aja. Merasakan tidak kesejahteraan itu. Nah, Kalau bapak-bapak mau coba, silakan Pak. Kami tunggu. Bapak berani atau enggak? ya. Capek banget. Wih, bukan capek lagi mas. Badan sampai bawa kaki lah kalau kata customer itu. Itu biasanya berapa jam sih mas sehari itu? Terkadang itu nggak nentu mas jamnya. Kita keluar pagi jam 12 kita break makan siang. Kadang-kadang leha-lehe ketiduran. Nanti jam 3 nunggu agak adem kita keluar lagi. Nah kadang-kadang kalau orderannya sepi kita lanjut sampai jam 12 atau jam 2 malam. Oke. Bahasa kasarnya kita ngalong. Bisa jam 2 malam selesai. Banyak yang kayak gitu. Kalau sampean gimana pengalamannya Mas Debi? Kalau saya selama saya jadi ojol ya, walaupun dulu sempat kadang kerja ngojol, intinya saya ojol. Oke. Ah. Sekarang full time ojol. Oh, udah bener-bener ojol banget udah. Ojol banget pokoknya ya? udah. Kalau Sudah mendarah daging. sudah darah daging. Ya habis gimana ya? Ketika kita membutuhkan lapangan pekerjaan, Iya. ya, wah seger nih angin nih. 19 juta lapangan pekerjaan yang akan di Gelontor. Tapi ketika kita mengharapkan itu, ya kembali lagi mana gitu. Akhirnya sampai sekarang saya ngojol. Dan yang paling parah menyangkut tadi tuh yang kata Bapak Presiden terhormat Prabowo Subianto yang saya agung-agungkan ya kan. 300% ya, tiga kali lipat lah ya, 3 kali lipat. Saya itu narik dari jam 6 pagi. Habis subuh. Ya betul, jam 6 pagi sampai jam setengah 12 break sebentar. Saya gas lagi tuh, nggak nentu. Kadang sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Nah buat kawan-kawan juga nih ya, barangkali ada nih yang akunnya dapat. Wah itu mah mau ngapain sih begini-begini, 400, 500. Saya orangnya, saya dapat segitu. 400 500 ribu sehari. Oke. Kotor ya. Heeh. Tapi apakah setimpal Heeh. dengan kita ngojol dari gelap ketemu gelap, Dari jam 6 pagi dari jam sampai 6 pagi 11 malam. sampai jam 11 malam. Kadang-kadang kalau masih kurang kita cari lagi. Apakah pantas? Apakah itu nggak disebut penjajahan? Sedangkan kebutuhan yang harus dibayarkan itu banyak. Anak sekolah segala macem, Iya, iya. ada spare part yang harus dibeli, Iya, ya kan? Makan lah. Makan segala macem kan, iya. itu tidak dipikirkan oleh mereka itu. Intinya sih, kenapa saya benar-benar sangat kecewa banget dengan celotehan-celotehan seperti itu ya. Coba kawan-kawan tuh pikirin sama kawan-kawan yang lain lah, yang kiranya tuh akunnya, bahkan teman saya tadi bikin status dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu cuma dapat kurang dari 30.000 loh. Dari jam 6 pagi Sampai jam 4 sore tadi itu cuma dapat 30.000. Apakah itu yang disebut Bapak Prabowo kenaikan finansial para driver ojek online? Sedangkan si ojek online-nya sendiri itu rata-rata ya orang-orang baru semua. Kita temuin di lapangan ya Bang, itu saya tanya, lu masih muda kenapa jadi ojek online? Habis susah Bang nyari kerjaan. Iya. Harusnya melotot, mata pemerintah tuh melotot. Maksudnya artinya melotot tuh cobalah gitu. Dibikin kebijakan yang benar-benar kebijakan gitu. Jangan kebijakan tapi nggak ada isinya, kosong. Itu aja sih paling kalau menurut saya. Nah, memang ada penelitian yang bilang kalau kemarin habis ada banyak PHK itu, lebih banyak PHK, itu pendaftaran ojek online meningkat. Nah, iya. Karena emang mudah ya untuk, maksudnya daftar terus langsung kerja gitu, gampang ya? Mudah Bang. Jadi kalau mau jadi ojek online yang penting niatnya dulu deh. Niat. Sama ada motor. Sama ada motor, kita punya SIM, ijazah nggak perlu dah tuh. Nggak ya perlu, kan? nggak Nggak perlu dah ijazah dah, ya Iya. kan. Intinya lo mau kerja, lo mau nyari duit gitu kan. Ya di sini tempatnya. Cuman kadang-kadang dipandangnya sebelah mata Bang. Nih kita nih komunitas ojol kadang-kadang dipandangnya sebelah mata. Tapi juga katanya
ini yang saya tahu ya, seperti penentuan tarif dan apa namanya, ada paket-paket yang itu membuat driver lebih apa ya, tidak, karena tarifnya lebih sedikit tapi harus diambil, bener gak sih? Gini, Gimana, Pak? saya coba memulai membedah dari temuan para teman-teman riset ya, teman-teman riset. Ada tadi disebutin para Madinah, ada ideas gitu kan, bahwa Indef. bahkan kami juga di Sepo ya, itu buat riset juga. Ternyata kan gini, yang dibilang menambah lapangan pekerjaan, yang dikatakan ini prestasi pemerintah, ternyata itu menekan kami loh ternyata. Nekan gimana tuh? Yuk, sekarang gini, bahwa yang disebutkan bahwa tadi jadi ojek online itu sangat mudah, iya sangat mudah. Ya. Tapi kan kuenya kita anggap 100% nih. Kalau kuenya kita, maksudnya pekerjaan lah ya. Iya, customer-nya segitu aja. Nah sekarang kalau bertambah drivernya, ya, akhirnya kan menekan kita. Yang jadi prestasinya pemerintah, ternyata berefek kita ditekan secara jumlah driver. Artinya kuenya tetap, tapi yang mau kue itu tambah banyak. Betul. Dan tadi disebutkan bahwa sama Bang Debi bahwa dia dapat 400.000 nih. Itu tiap hari tuh, Bang. Senin sampai Jumat paling kita kejarnya. Kalau Sabtu Minggu mungkin agak-agak berat. Kita berdoa aja dia nggak kena tipes. Udah. Berdoa aja dia nggak sering-sering kena tipes. Karena kan gini ya. Kalau dibilang 400.000 sebenarnya itu clear standar UMR yang ada di Jakarta. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena 30% dari pendapatan driver itu adalah modal produksi. Mulai 40%. 30 kurang lebih lah, plus minus kurang lebih 30% itu adalah modal produksi, mulai dari BBM, kendaraan, penyusutan dan yang lain-lain lah, spare part dan nah terus yang disebutkan tadi naik 3 kali lipat 300%, saya juga bingung datanya dari mana. Coba bisa dicek semua penelitian itu hasilnya rata-rata selaras sih. Itu, dan celakanya bahwa kayak Debi barusan bilang dia kerjanya udah overload nih 17 jam coy. Berarti kan pasti keamanan dia terganggu. Iyalah. Ngantuk, kelelahan apa segala macam, resiko kecelakaan pasti tinggi. Nah itu kan yang pemerintah sebenarnya di situ harus hadir. Nah kenapa saya bilang harus hadir, karena ya semakin tidak diatur, banyak kok berita bahwa teman-teman kami berjatuhan, berguguran, kelelahan. Ada berita bahwa sampai ada berita yang saya miris di Medan ya kalau nggak salah ya, mati karena kelaparan. Driver food ya, ambil food. Dia kelelahan dan meninggal di tempat. Nah itu hal-hal kayak gitu kan, loh, di mana hadirnya pemerintah, gitu loh. Dan saya sebutkan bahwa coba kita bedah dari sisi aturan. Aturannya sendiri aja aneh. Anehnya tuh gimana tuh? Anehnya bahwa kalau di ojek online kita punya PM 12 tahun 2019. Oke, dasar peraturannya. Dasar peraturannya. Terus kalau di taksi online tuh ada PM 118 tahun 2018. Nah, saya anggap celakanya begini. Di PM 12 itu secara tegas menyatakan bahwa maksimal 1 tahun itu direvisi. Harus ada penyesuaian tarif. Iya, harus ada penyesuaian tarif. Sekarang tarifnya berapa? Nah, tarifnya itu sekarang 2.550 per kilometer. Per kilometer. Itu tarif tahun 2022. 22. Yang belum direvisi sampai 2026. 2026 dengan asumsi UMR-nya Jabodetabek ya, kita bicara Jabodetabek ya. 4.200.000 deh. Saya sih kayaknya kurang lebih ya. Kalau nggak salah itu 4.200.000. Nah, sekarang 2026. UMR-nya 5.700.000. Akhirnya kan punya spare kekosongan pendapatan ini sekitar 1.500.000. Iya, 1.500.000. Nah, akhirnya teman-teman kayak Debi yang harusnya tadinya nariknya 8 jam overload nih. Jadi mestinya kan gini ya, mestinya yang gue pahami ya, berarti tarif itu diatur agar
kalau si driver itu kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, itu bisa dapat UMR. Dapat UMR. Ya kan? Harusnya, Bang. Harusnya asumsinya dapat begitu UMR. kan. Ya, betul. Maka ketemulah angka per kilometernya itu 2.550. 50. Nah, Tahun tahun 2022. 2022. Betul. Nah, karena UMR-nya waktu itu 4 juta sekian. Betul. Nah, tapi sekarang UMR ketika naik, tarif ini nggak berubah. nggak berubah. Oke. Nah, itu satu hal yang lebih miris lagi sebenarnya pada taksi online. Heeh. Taksi online tuh PM 118 tahun 2018. Oke. Semenjak diterbitkan tarifnya nggak pernah berubah. Taksi online. Taksi online Sejak sejak 2018. 2018, lebih jauh lagi. Berarti 8 tahun kan? Heeh. Kita coba agak compare ya. Ya. Waktu tarif itu terbit PM 118 itu 3.500. Heeh. Bluebird-nya 3.000. Oke. Sekarang 2026. Heeh. Bisa dicek kalau nggak salah 6.000. Bluebird-nya 6.000. Bluebird-nya 6.000. 6.000. Sementara si taksi online-nya Masih 3.500. 3.500. Nah, itu kan ada gap Iya, jauh. Makanya ya jangan akhirnya yang terjadi bahwa ada nggak mobil taksi-taksi online itu yang bagus? Iya betul. Nggak terstandarisasi. Karena kualitasnya pasti menurun. Iya. Mereka nggak cover biaya operasional Betul. setiap hari mereka. Dan ya beda kan kalau kita ngebandingin sama Bluebird kan emang statusnya sejak awal berbeda dan ini diskusi yang paling lama menurutku. Yaitu adalah status Anda sebagai mitra terhadap perusahaan dan si driver Bluebird itu pekerja terhadap perusahaannya. Nah, status Anda kan kita ini masih mitra kan? Mitra, Ya? Masih betul. mitra. BPJS nggak dapat. Nggak dapat. Tapi sih nggak dapat. Terus apalagi banyak fasilitas-fasilitas nggak dapat lah ya. Betul. Nah, itu gimana tuh status itu diskusinya teman-teman? Karena ada yang bilang memang ada yang pengen jadi mitra, pengen jadi pekerja. Kalau menurut saya, saya sih polos aja sebagai driver ya. Ya. Artinya gini, ketika ada penawaran seperti itu, pilih pekerja atau pilih mitra, saya dengan tegas memilih pekerja. Karena dengan pekerja kita bisa terjamin dari aturan-aturan yang ada. Iya. Sedangkan mitra, aduh kawan-kawan tahu sendirilah, udah berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak orang yang bercerai gara-gara pendapatan. Itu yang harus dipikirkan pemerintah. Iya. Sebenarnya ya. Dan kenapa juga kita fokus pengen pekerja, Bang? Yang pertama, customer nggak semena-mena sama kita. Yang kedua, kantor pun nggak bisa semena-mena sama kita kalau kita pekerja. Iya. Karena ada teman-teman yang putus mitra, bahkan akun saya di salah satu aplikasi diputus mitra, itu keputusannya sepihak kalau menurut saya. Gara-garanya? Sekarang Mas bayangin, saya masuk ke ruko misalkan. Oke, lu masuk ruko. Iya, ini gua masuk ruko, di situ kan mau nggak mau ada square parking kan. Oke. Kita bayar parkir, sedangkan toko kita mintain parkir tidak mau. Oke. Setelah kita nyampe di customer penerima barang, Heeh. kita mintain uang parkir. Heeh. Dia ngelapornya ke aplikasi dengan seenak-enaknya aja. Driver minta tarif lebih lah, driver malak lah. Seperti itu Mas gitu. Nah, kan hal itu terjadi karena kita nggak punya dasar hukum yang kuat. Heeh. Nah, kalau tadi disebutkan mitra kan akhirnya hanya bersepakat antara aplikator sama drivernya nih, sama Iya, mobilnya nih. iya. Dan setiap perjanjian kemitraan itu adalah klausul baku. Heeh. Kenapa saya bilang klausul baku? Karena kita tidak dilibatkan dalam skema perjanjian kemitraan. Nah, makanya tadi dibilang bahwa dua teman saya ini setuju akan adanya pekerja. Kenapa? Clear, Lebih jelas. clear secara aturan Ah. pasti ada BPJS, Ada UMR TK, dapat. UMR terjadi gitu kan. Iya kan? Jam kerja diatur. Jam kerja diatur, walaupun gini, banyak teman-teman yang tidak setuju akan jadi pekerja, mereka berpandangan bahwa nanti akan diatur jam kerjanya. Ya. Padahal modelnya nggak gitu juga, karena ini kan saya anggap aturan baru ya. Iya. Dan itu kan bisa terjadi bentuknya apapun. Ya, ini kan seolah-olah kita itu hanya ada dua pilihan doang kan, antara mitra
dan pekerja. Ya kan, seolah-olah nggak ada pilihan in between itu, nggak ada kayak pilihan di antaranya itu kayak nggak ada gitu. Dunia semaju ini mestinya sudah ada lah di mana-mana itu. Kata siapa sekarang jadi 3 pilihan mas. Tapi anomali UMKM. Nah, akhirnya kan kayak gini. Ya. Nah, akhirnya kan gini nih. Akhirnya kalau saya bilang gini, kemarin terjadi konvensi ILO di Swiss. Loh, itu tripartit dari Indonesia yang diwakili Kementerian Tenaga Kerja, walaupun yang datang ada 2 menteri ternyata kan. Walaupun menteri satunya mewakili Serikat Pekerja. Di Jadi situ menterinya mewakili Serikat Pekerja. ya, kan ada siapa? Abang Jumur. Jumur Dia hadir. Oke. Ya saya sih dapat beritanya dia hadir gitu. Walaupun saya juga nggak melihat dia hadir kan. Nah, ini ada 2 menteri nih yang ke sana nih. Loh, secara tripartit mereka setuju loh. Bulet suaranya untuk menjadi pekerja. Pemerintahnya setuju. Terus pengusahanya diwakili Apindo juga setuju. Serikat Pekerjanya setuju. Harusnya clear. Barang ini nih, barang konvensi ILO ini harusnya masuk ke Indonesia clear. Tapi giliran masuk ke Indonesia adalah satu kementerian. Tadi disebut Kementerian UMKM. Mau jadi pahlawan kesiangan saya anggap. Padahal status mitra itu memang dari dulu memang diperdebatkan, memang masuk ke UMKM dan koperasi kan. Dari dulunya ya. Itu aja udah bermasalah sampai sekarang. Tapi dari dulu sampai sekarang aja belum pernah ada satu aturan pun yang terbit. Belum ada kan? Satu aturan aja deh. Sebutin aturan yang melibatkan ojek online ada di dalamnya. Di dalam peraturan Kementerian UMKM. Justru Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan 2 aturan, walaupun bentuknya BHR. Itu kita rasain nih setiap tahun nih, walaupun miris sih dapatnya gitu kan, nggak sesuai juga. Yang 2.550 itu. Ya, nggak maksudnya kayak kita kan dapat BHR maksimal 800. Oh ya. Minim Hari raya ya. 50.000. THR. Bantuan BHR hari raya. Bantuan. Bilang kok lah bang, kalau saya bilang sodako. Bilangnya BHR. Kan kita orang susah, ini bantu. Tapi saya apresiasi Kementerian Tenaga Kerja sih. Iya. Mereka sudah ambil bagian ya. apa namanya Langkah kebijakan yang menguntungkan driver, walaupun minim ya, minim. Tapi kan gini, dia sudah melakukan itu dan diperjuangkan dalam konvensi ILO. Harusnya barang itu clear mas. Iya, karena ketika jadi mitra ini kan gimana ya, motor lu bawa sendiri ya mas ya. Betul. Motor lu sendiri, terus handphone gua handphone sendiri, pulsa sendiri. Tapi lu bekerja dengan si perusahaan dan itu hasilnya dibagi karena dia punya sistem itu, ya kan. Terus ya udah tanggung jawab sendirilah pada akhirnya ya. Betul. Dan ketika ada komplain seperti yang lu dapat tadi itu, gara-gara uang parkir itu juga nggak punya nggak punya lawyer, nggak punya sistem untuk appeal, untuk untuk mendebat lah ya. Ya udah nerima aja. Mungkin gini. Saya coba mendeskripsikan kalau jadi UMKM nih. Ya. Jika terjadi kesalahan, siapa pengadilnya? Siapa pengadilnya? Kan nggak ada nih. Ya. Akhirnya antara driver sama perusahaan berdebat aja kan, dan pasti ujungnya kalah pasti driver kan. Nah, kalau dijadikan tenaga kerja, ternyata tenaga kerja punya pengadilannya sendiri, namanya Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau misalnya artinya lebih siap lah ya. Lebih siap nih. Iya ternyata ada penengah nih, ada pengadilnya nih. Ekosistem antara bos dan pekerja ini lebih siap. Dan kan misal gini, kalau misal jadi mitra kan akhirnya kita perdata. Punya kemampuan berapa sih driver? Sewa pengacara, bla bla apa segala macam hanya untuk ngurusin kasus yang kecil, sepele. Bukan sepele sih sebenarnya, tapi kasus yang secara nilai kalau dia sewa pengacara akan jauh lebih besar. Tapi kalau ada pengadilnya nih, tadi saya bilang Pengadilan Hubungan Industrial, instrumen itu ada. Nah, kan saya juga nggak tahu sih sebenarnya maunya pemerintah tuh kayak gimana. Iya. Akhirnya dibuat gamang. Memang kan pemerintah itu atau si perusahaan dia kan pemerintah dia akan mengklaim sudah menciptakan berhasil
sudah ada lapangan pekerjaan untuk 5,53 juta dari sektor apa misalnya gigs ekonomi, istilahnya sekarang ekonomi digital gitu ya. Namanya misalnya transportasi online sudah ada di Indonesia dan jumlahnya sekian juta. Terus si penyedia lapangan pekerjaannya dalam hal ini aplikatornya dia bilang, kita loh udah nyediain pekerja sekian gitu. Sekeluarga, kalau satu keluarga itu isinya 4 orang, berarti yang hidup di dalam keluarga itu udah sekian puluh juta orang, misalnya gitu. Presentasinya biasanya gitu. Tapi faktanya kan seperti ini ya. Saat ini ketimpangannya yang dirasain secara langsung. Jadi apa lagi Mas? Selain misalnya ketidakadilan tarif, terus kemudian yang dirasain di lapangan itu? Kapasitas dan kuantiti loh. Apa itu? Kayak misalkan saya nih sering main paket Bang ya. Paket itu ngirim paket? Iya betul, Oke. betul. Itu kadang-kadang toko itu kalau kita tegur nggak terima. Misalnya? Contoh, padahal kan nih saya pandangan orang awam ya, orang bodoh lah di bidang hukum. Kepolisian itu kan melarang kita overload membawa barang. Iya. Nah sedangkan kadang-kadang abang mungkin sering ngeliat lah di jalan. Coy, yang belakangnya udah kayak Driver Motoran. Ada yang bawa bubble sampai 3 biji bang, gitu loh. Karena sepinya order berpikir mau nggak mau dibawa. Nanti kalau dia yang cancel makin anyep. Sistemnya tuh seperti itu bang. Makin anyep itu maksudnya aplikasinya nggak langsung dapat customer. Iya, delaynya lama, Delaynya bisa 1 lama. jam 2 jam. Gitu loh, makanya tuh kadang-kadang teman-teman itu pada nyender bang. Sekarang itu banyakan nyendernya. Nyender tuh gimana? Ya, Nggak dapet kebanyakan order. hobinya nggak dapat order gitu loh. Jadi dia udah saling sedih aja bang sepanjang jalan. Nah, tadi kalau disebutin paket sebenarnya agak menarik. Menarik dan tragis sih sebenarnya. Menarik apa tragis? Menarik dan tragis. Karena apa? Karena kenapa saya bilang menarik dan tragis? Karena gini, di paket itu kan sebenarnya waktu penerbitan PM12 itu tidak membedakan jenis layanan. Oke. Tapi yang dilihat adalah moda transportasinya. Selama pakai motor, otomatis biaya operasionalnya sama. Iya. Oke, sampai di situ. Nah, setelah PM12 itu terbitlah KP 348 dan saya anggap waktu itu clear. Kenapa clear? Karena satu tarif semua layanan. Nah, semenjak berubah KP-nya jadi 548 di tahun berikutnya di 2020 apa 2021 kalau nggak salah. Nah, setelah berubah, nah itu disitulah sebenarnya celakanya teman-teman para kurir online ya. Nah, akhirnya apa? Di situ dibedakan jenis layanan yang diatur sama Kementerian Perhubungan hanya ride hailing. Hanya ride hailing. Sementara yang Paket, enggak. akhirnya di zona abu-abu. Jadi nggak ada aturan yang. Nah, dulu kita pernah tanya ini, menurut Kementerian Perhubungan, oh aturan ini adanya di Kominfo dulu. Oke. Nah, sampai di Kominfo kita tanya, enggak mas, enggak di sini ngaturnya. Nanti kalau di sini semua diatur, akhirnya semua layanan atau semua jenis yang bergerak di paket akan minta tarifnya masing-masing. Karena yang gue pernah denger ya, kan di rumah itu suka ada juga kan yang nganterin paket gitu. Terus ya sambil santai tanya itu katanya emang ada yang murah ya kalau ngantar dokumen kadang-kadang cuma berapa ribu? 1.000. Gitu. 1.000. 1.000. Itu para apa sih yang kurir-kurir yang apa jaketnya oren-oren tuh. Yang jaketnya oren-oren. Nah, yang jaketnya oren-oren nih. Tapi sih memang barangnya emang banyak kan. Itu per paket mereka memang dibayar 1.000. 1.000. Walaupun itu hanya berputar dalam misalnya satu RW. Walaupun tapi kan banyak kan. Nah, kan itu nggak bisa disamain sama atmosfer ekosistem ojek online. Ojek online clear, point to point dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ojek online point to point. Kalau yang kurir online itu kan nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Sehingga akhirnya mereka dapatnya 1.000 itu. 1.000. Yang pakai hub itu, yang oren yang pakai hub itu kan begitu. Nah, kan akhirnya gimana ya? Kan gua kalau ngirim paket nggak pernah bayar cuma 1.000. Tapi ada lagi yang lebih konyol ya.
ketika saya jumpa teman-teman di lapangan itu, khususnya kurir ya, pengantaran gitu. Saya pernah dapat jawaban yang benar-benar bikin saya ketawa, tapi sedih gitu ya. Ketawanya ketawa, kok kayak gitu, sedihnya lu dapat segitu. Artinya gini, ketika dia ngirim barang itu ada yang namanya kiriman nempel kata dia. Apa sih kayak gitu? Argo numpang. Argo Penumpang. Itu Gimana lagi tuh kacauan. argo numpang itu? Katanya bisa 0. Hah? Bisa 0 kata dia. Ngirim barang 0. Iya, jadi argo numpang gara-gara mungkin karena dekat sama itu. Jadi Oke, ceritanya disatuin gimana kayak gitu. misalnya? Nih misalkan nih Bang, Coba, ya, ini Bang kita Ali. kasih analogi nih Bang. Kita ngirim dari sini misalkan ke rumah saya Pademangan. Misalnya dari Jakarta Selatan. Ke Depok. Depok deh, yang jauh deh, sekarang yang nih, jauh, yang jauh. Orang Buncit ke Pademangan. Oke. Oh, Dari selatan ke utara nih. Ya. Nah itu kita bisa bawa barang, ada yang namanya multi. Multi itu paling sedikit 2 barang, Oke. paling banyak bisa 4 sampai 5 barang. Oke, lu bawa barang 5 deh gitu. Iya, ini misalkan Ya. kita bawa 5 nih. Kulkas, Iya. mesin cuci. Anjing, tuh kan. Pernah Bang, benar. Gitu. Oke, misalnya bawa barang 5 ya. Bawa barang 5. Heeh. Nah, itu kan sebelum kita nyampe di titik akhir Pademangan, itu kan pasti ada nih sebelum-sebelumnya, Bang. Heeh. Misalkan- Kan lu akan ngatur kan, nanti sebelum akhir itu lu akan ngedrop di sini ngedrop. Ada Gua nggak bisa, susunannya. nggak bisa, Susunannya nggak udah bisa. ada. Itu udah Nggak bisa. diatur sama aplikasi, Ah, Bang. susun- susunannya udah ada Jadi dia. harus langsung Sesuai urutan, Iya, sesuai urutan, sesuai sesuai urutan. urutan. Sesuai urutan. Betul. Oke. Terus? Udah gitu tokonya banyak gitu kan, kita ngambil bukan cuma di satu titik, Bang. Kita bisa ngambil bisa di 2 sampai 5-5-nya kita bisa ambil tuh 5 Oke. titik kita pick up-nya. Ya. Udah tuh, nanti pengantaran misalkan dari sini ke Senen dulu nih. Ya. Nah, dari Senen itu kita klik tuh di situ. Itu paling 19.000. Oke. Nah, nanti nyambung lagi, nambah. Ada yang 5.000, Oke. ada yang 3.000. Kalau yang sampai 0 sih saya belum ngerasain. Nah, kalau yang sampai 0 nih, kalau yang sampai 0 yang tadi dibilangin si Debbie bahwa misalnya pengantarannya di tempat yang sama. Iya, mungkin. Misalnya nih dari 4 barang 2 ternyata di apartemen yang sama. Ya. Kan cuman beda tower tuh. Ya. Cuman beda Ya, unit. beda unit lah. Misalnya Ya. cuma beda unit. Ha-ha. Dan itu kan 0 kilometer. Ya. Ya akhirnya itu harganya 0. Tapi kalau menurut saya tetap aja jangan gila lah. Jangan suka ngeremehin tenaga Nah, orang. tapi kan gitu gini, lah maksudnya. celakanya nih bukan celaka sih sebenarnya, lebih ke jahat lah ya. Jahat. Jadi Nah, kan gini. jahatnya bahwa ternyata si konsumen dimintanya Ya, penuh. argonya penuh, Penuh, dari Pak. titik ini ke titik ini. Kan nggak pernah ada konsumen bayar 0 itu. Ah iya. Jadi misalnya kan gue konsumen, katakan kita sama-sama konsumen ya. Kebetulan gue ngirim Saya barang- pengusahanya. ngirim barang, terus kita ngirim barang kebetulan ke apartemen yang sama. Betul. Itu bisa jadi si drivernya itu cuma dapat 1 bayarannya itu. Iya. Iya, mungkin ya. Mungkin itu kali yang dimaksud. Ya maksudnya dan kan sama-sama misalnya gue bayar 15.000 dia bayar 15.000. Tapi si driver itu dibayarin Satu. dari satu titik di situ sama titik yang lainnya, artinya dia dapat komisinya ke titik A, nanti barang yang kedua dihitungnya dari titik A ke titik B, bukan dari rumah dia ke situ. Bukan. Bukan. Karena kan gini asasnya bahwa yang diatur adalah jarak tempuh. Jarak tempuh. Maksudnya jarak tempuh Iya, itu jarak tempuh kan yang diatur tadi itu jarak tempuh, tapi perhitungan dari si aplikator ke drivernya itu jarak tempuhnya dari barang yang pertama ke barang yang kedua, bukan dari rumah dia. bukan. Nah, iya kayak Iya, gitu. yang dihitung. Iya gitu kan Iya, maksudnya kan. iya, yang dihitung Sehingga gitu. kalau kita bayarnya misalnya 15.000, jadi dia ini bisa jadi hitungannya barang dia itu numpang di barang gua. Betul. Betul. Itu maksudnya. Betul. yang Argo saya numpang itu. yang saya dengar sih kayak gitu. Cuman dia sambil ketawa-ketawa juga, argo numpang nih. Berapa emang kalau numpang? 0 paling begitu ngomong. Tapi ada lagi yang menariknya nih Bang nih. Saya sekalian mau ngingatin nih kepada buyer sama customer nih. Heeh. Coba tolong dong hargain kita nih para driver nih. Heeh. Kadang-kadang itu kan customer ini ngeyel Bang yang sekarang tuh. Kita itu kan dihitungnya per kilometer Bang, bukan per lantai. Sorry nih Bang ya. Oh, mungkin, iya benar. mungkin Abang ini sering juga mesen kita gitu kan, entah itu dari barang atau makanan. Heeh. Terkadang gini Bang, yang saya miris, dia nggak tahu kita bawa barang berapa. Misalkan kita bawa orderan someday itu bisa sampai 10 sampai 12 paket. Oke.
Bang, tolong anterin, kita telepon nih. Abang naik ke lantai 5. Ah, apartemen Taman Anggrek tuh begitu tuh. Kadang-kadang saya mikir gini, Nah, Bang, saya, teman-teman saya anggrek. pengen bisikin di kupingnya dia, tolol gitu, Bang. Saya pengen gitu. Tapi kejadian loh. Ini bukan bukan driver online ya. Ini kerja kayak di suatu pengiriman gitulah. Ketika dia melakukan hal seperti itu, paket-paketnya tuh ditinggal sama motor-motornya. Selesai dia kasih itu kirimannya, dia balik lagi, sama motor-motornya hilang, sama paket-paketnya. Itu kejadian. Nah itu misalnya kayak Pengingat makanya, juga. makanya tadi saya bilang bahwa itu kejadian di apartemen Taman Anggrek tuh. Karena kan customer itu maunya diantar sampai di pintu unit, bukan di pintu unit, di pintu, rumah lobby, dia. di pintu lobby. lobby. Nah, pintu lobbynya kan di lantai 6. Oke. Pintu lobby apartemen Taman Anggrek ya, itu kan di lantai 6. Oke. Dan kesulitan kita adalah bawa dari parkiran liar di depan Taman Anggrek. Dari parkiran liar itu sampai ke sana itu butuh waktu yang panjang. Iya. Dan celakanya di sana di lantai 6 itu nggak ada sinyal. Iya, betul. Oh. Nah, kalau kita mau nelpon nih, mundur lagi. Hmm. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi apa ya? Ya miris sih, Ya, miris. ini kalau secara aturan tadi itu ada kekosongan aturan soal tarif di situ. Betul. Itu nggak ada peraturannya yang jelas antara nggak ada peraturan yang jelas gitu aja kan. Kalau yang driver tadi ada kan per kilometernya 2.550 itu. Kalau itu kosong, itu semestinya bagaimana? Semestinya. Ya, semestinya sih gini, sebenarnya di PM12 itu sudah menyebutkan bahwa paket dan makanan itu masuk di PM12. Tapi itu nggak dimasukin. Semenjak KP berubah dari 348 ke 548 itu tidak diikutkan. KP itu keputusan menteri. Menteri. Oke. Menteri, keputusan menteri bahwa Menteri Perhubungan. semenjak dirubah dari 348 ke 548 layanan paket itu hilang. Oke. Nah itu yang saya nggak tahu bagaimana, dan akhirnya kita pertanyakan ke sana, adanya di Kominfo. Oke. Dulu Kominfo. Berarti dari situ kalau yang tarifnya driver online itu ada di perhubungan, kalau yang tarifnya paket online itu ada di Komdigi. Komdigi sekarang. Makanya 2 hari yang lalu ya. Iya. 2 hari yang lalu tuh perwakilan kita diminta ketemu sama Komdigi bersama dengan komunitas lain. Ntar dulu nih, Bang. Hah? Ntar dulu nih. Apa tuh? Biar jelas dulu Biar ya. jelas dulu, Iya, biar jelas dulu. Gimana? Luapkan. Sebenarnya tuh nggak ada undangan mungkin buat kita buat ngadirin acara seperti itu. Nggak diundang. Seperti itu apa ya? Iya, sama Komdigi itu Oh, diundang. yang Sebenarnya Komdigi. nggak diundang. Oke. Kalau menurut saya, karena saya baca surat yang pertama itu nggak ada Nggak ada. nama komunitas kita diundang. Entah kayak gimana kawan-kawan daerah ya, kan kawan daerah kan ada tuh anak-anak kurir. Oh ya, sedikit Gimana, Bang? kita teman-teman ini tergabung di 18 kota. Nah, Namanya FDTOI. Apa itu? Forum Forum. Diskusi Transportasi Online Indonesia. Diskusi Transportasi. Dan itu sudah 3 kali demonstrasi serempak. Yang tadinya 18, sekarang udah 21 kota. Hari ini masuk teman-teman dari Makassar. Dan kita memang bersepakat, apapun yang terjadi, sejahtera ini harus hadir. Iya. Nah, tadi dibilang Bang Debi nih, undangan yang keluar pertama kita tidak ada. nggak ada, betul. Yang ada Ya komunitas lain komunitas lah. lain maksudnya. Oke. Protes lah teman-teman kan, dengan ya nggak tahu dengan jejaring mereka masing-masing lah ya, WA apa segala macam. Alhasil Diundang. injury time diundang. Oke. Ya akhirnya hadirlah kemarin Akhirnya kan di hadir sana. untuk membahas apa itu? Yang tarif itu. Kemarin Kurir tadi. tuh yang saya dengar, karena saya datang terlambat, harusnya kan saya di saya kan namanya ketua umum ya. Iya. Berhubung saya datang terlambat, akhirnya saya tunggu di luar. Saya tanya sama dia, hasilnya apa, Bang? Abu-abu, dia bilang. Abu-abu itu tidak ada kesepakatan. Nggak ada soal kesepakatan tarif sama itu. sekali. Yang dibahas hanyalah hal remeh. Segala apa sih standarisasi inilah itulah. Mungkin kalau pada saat itu kita nggak hadir di situ, akan terjadi keputusan besar.
Intinya sih kayak gitu. Mungkin ya, ini mungkin loh. Jangan disalahartikan so tau apa gimana. Mungkin, kemungkinan. Tapi dengan adanya kita, minimal kita mengawal menghalangi hal-hal jahat itulah. Cuman nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi intinya gitulah. tadi kan intinya ada dua persoalan yang kita ini. Yang pertama adalah yang tarifnya, tarif ojek online yang nggak dinaikin, yang berhenti di tahun 2022. Yang kedua adalah tarifnya kurir online yang sama sekali nggak diatur. Nggak diatur. Liar banget. Karena ya, Liar, ya. saya bilang zona abu-abu. Zona abu-abu. Bukan zona abu-abu, justru Ya, zona gelap. nggak ada diatur. Nggak Yang diatur. Artinya pada akhirnya ketika itu nggak ada aturan, itu si aplikator berhak untuk melakukan apa saja. Apa saja. Karena nggak ada aturannya. Betul. Kalau ada aturannya seperti yang tarifnya ojek online, lu akan bermasalah kalau menentukan tarif di bawah itu, kan gitu. Nah, karena ini kan nggak ada aturannya, ya udah kita nggak punya dasar apapun. Lagi-lagi yang salah siapa? Pasti kan pemerintah. Karena ya saya juga menganggap, saya coba lihat kacamata siapa? Pemerintah terlalu banyak ya. Enggak. Ini aja biar lebih spesifik. Ya, Kalau yang ojek online kalau yang ojek online itu ada di domainnya Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Kalau yang tarif kurir online ada di Komdigi. Oke. Sekarang advokasinya sejauh ini yang terakhir kayak itu tadi kan, datang ke sana tapi tidak menghasilkan pembicaraan soal pengaturan tarif. Betul. Oke. Kalau yang soal satunya lagi yang Kementerian Perhubungan PM12 itu solusinya seperti apa Mas sejauh ini? Ada nggak obrolan dengan Kementerian Perhubungan sama Pak Menteri atau Direktur? Ya waktu demo di 20 November ya, kalau nggak salah 20 November 2025 kita diterima sama Sesnek. Waktu itu Mensesnek. Diwakili sama Pak Bin. Dipanggil semua kementerian bahwa gimana perhubungan sudah siap, gimana Kemenaker waktu itu ya sudah siap, Komdiki nggak hadir. Oke. Nah, muaranya adalah waktu itu mau menghadirkan Perpres, menghadirkan peraturan presiden. Dia bilang gitu, Mas tunggu aja 1 bulan ke depan. November. Dengan asumsi Desember jadi nih barang, gitu kan. Tapi akhirnya sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei belum keluar. Dan sampai sekarang. Nah, cuman kan sebenarnya ada angin segar sedikit. Waktu di May Day, Bapak Presiden bilang akan keluar Perpres nomor 27. Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai sekarang juga belum ada nih barang nih. Nah, saya nggak tahu nih, entah itu diumpetin atau saya sih lebih menganggap Perpres yang waktu itu disebutin waktu May Day bukan peraturan presiden sih, tapi lebih ke pernyataan presiden. Karena nggak ada barangnya. Sampai sekarang kan nggak ada barangnya nih. Apa coba yang mau jadi legitimasi bahwa peraturan presiden ada, draftnya nggak ada, apa segala macam nggak ada. Bahkan sampai kemarin di Komdigi aja bilang, Pak kita minta draftnya biar supaya bisa dibaca dan dikaji. Belum ada Mas. Jawabannya belum ada, kita baru sampai menyerap aspirasi. Tapi Bapak yang konferensi pers di mana? DPR, Bapak Dasko menyebutkan bahwa sudah finalisasi. Aturan Perpres sudah finalisasi. Berarti kan sudah ada barangnya. Perpres yang mengatur ini ya? Kan sudah, menurut dia udah ada nih. Ada. Klaimnya Dasko begitu. Tapi kan itu jadi salah kaprah. Loh, DPR harusnya bisa bikin aturan sendiri, undang-undang. Ngapain dia ngurusin Perpres yang itu berada di tangan eksekutif. Secara itu aja, lo kok kayaknya ngapain lu ngambil, kasarnya gitu ya, ngapain lu ngambil kerjaan orang? Lu punya kerjaan sendiri nih. Kan sebenarnya tinggal bikin peraturannya, peraturan perundang-undangannya. Nggak ada kerjaan kayaknya dia. Nah, yang saya bingung kan gini ya, kita udah demo udah dari zaman dulu ya, dulu diterima sama Komisi 5.
Ini orangnya juga udah 3 kali ganti nih. Itu tahun berapa itu? 2017. 2017. Ya, berarti kan ngelewatin Itu pemilu berarti- 2019. Berarti itu anggota DPR periode 2014-2019. Betul. Itu terus nggak gol. Nggak gol. Apa waktu itu yang didorong, yang dituntut? Yang dituntut ya regulasi apa ya itulah segala macam lah. Ya Yang bilang nggak berhasil maksudnya yang mana? Yang bagian apa? Yang waktu itu belum gol. ya semuanya lah, nggak ada orang, nggak ada barangnya. Apa yang mau diberhasilkan? Terus habis itu berganti di tahun 2019 2024. sampai 2024. Nah, demo lagi nih. Heeh. Setiap tahun demo, terima lagi sama Komisi 5 kan. Barangnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ini anggota baru lagi nih, saya disuruh ngulang. Mana kajiannya, mana itunya. Loh, memang nggak ada estafet itu ya? Nggak ada estafet apa namanya? Berkas apa segala macam. Not rapat. Bahkan kalau saya bilang kan yang mau direvisi Undang-Undang 22 ya. Itu udah kayak ingus sebenarnya. Di prolegnas sudah iya. Termasuk Keluar masuk, hilang terbit. Loh sampai sekarang. Coba bisa kita saksiin deh. Ini prolegnas sekarang membahas tentang merubah Undang-Undang 22 tentang LLAJ kan, yang katanya mau ojek online dimasukin sebagai betul. angkutan umum kan. Itu salah satu masalah. Itu kan prolegnas nih, utamanya. udah masuk nih. Kita saksikan sama-sama 2027 hilang nggak itu dari prolegnas? Iya. Jadi yang salah satu kendala terbesarnya ini kan sepeda motor itu tidak dianggap sebagai kendaraan umum. betul. Iya itu. Jadi dari itu kan hal yang paling dasar ya. Ya. Terus tiba-tiba sekarang ada perusahaan ojek online, kurir online dan ojek online ya terutama ya karena di bawah orang. Nah ini undang-undangnya yang menyebut bahwa motor sebagai kendaraan umum itu belum ada. Belum ada. Sehingga peraturan selanjutnya kayak misalnya asuransi buat driver sepeda motor, asuransi apa buat sepeda motor ini kan nggak punya dasar. Betul. Makanya di dalam banyak diskusi itu rekomendasinya adalah memasukkan sepeda motor menjadi salah satu jenis kendaraan umum. Ya, itu juga dibutuhkan sama driver, dibutuhkan untuk pembuatan peraturan turunan selanjutnya. Tapi itu kan jadinya expired. Undang-undang itu dibuat tahun 2029. Undang-Undang 22 nomor tahun 2009. Di zaman segitu kan belum ada ojek online. Iya. Jangankan ojek online, Android aja belum ada. Android lo belum ada. Lah iya. Lu sekarang zaman sudah berubah. Lah iya. Teknologi sudah semakin maju. Udah Terus ada sekarang- aturannya kok nggak bisa ngikutin? Makanya sekarang kan di angkanya udah ada berapa tadi 2, sekian juta apa driver. Ini orang ini 2,9 juta itu 2 juta itu nggak ada dasar hukumnya. 2,9 menurut para peneliti. Iya. BPS sendiri nih. BPS sendiri itu bilang 4.500.000. 4.500.000. Tapi saya baca di salah satu media itu 7 jutaan loh. 7 juta driver campur ya tapi ya. 7 juta driver itu campur loh. Pernah saya online kulik- dan OPA? Bukan, online dan Kurir online. Kurir online. Kurang lebih Iya, seperti iya, itu. iya. Dan artinya angka segitu banyaknya itu tidak ada dasar hukumnya Iya, pekerjaannya. tidak ada yang mengatur sampai detik ini. Gitu. Oke, memang Nah, Bahkan kayak kehilangan barang pun nggak ada asuransinya sama apalagi sekali. sampai di situ. satu lagi yang perlu sebenarnya gini lah, stop lah. Saya sih menyarankan pemerintah stop, kasih iming-iming, kasih harapan, Angin surga. stop. Tapi lakukan kerja realnya. Contoh deh misalnya deh, Mayday itu kan bilang potongan 8%. Betul. Ya, Yang tadinya 20 jadi 8. Ya, yang tadinya 20 downgrade jadi 8%. Tanyain yang biasa ngojek, saya juga ngojek segala macam. Nggak berubah karena apa? Dibilang potongan 80%, benar. Di potongannya memang 8%. oke. Tapi yang kami terima masih mengikuti aturan PM12 2.550 per kilometer. Alhasil penumpang membayar lebih murah. Artinya ketika potongannya itu ini kan ada duit nih. Awalnya 20% untuk aplikasi, 80% untuk driver. Betul. Ya kan? Terus diubah
Kalau diubah ya, karena sudah ada peraturan atau belum? Belum tahu ya. Peraturannya belum, tapi Udah diaplikasiin. sudah diaplikasikan ke Di aplikasinya udah pembagiannya. sudah. Nah, yang terjadi adalah sekarang menjadi 8% yang semula 20 untuk aplikasi, artinya 98% seharusnya itu untuk driver. 92. 92% untuk driver. Untuk driver. Tapi Faktanya sekarang itu ya. kan atas katanya. Faktanya gimana? 80% sama 92 sama. Pendapatannya. Sama. Kilometernya masih 2.550. Karena kilometernya masih Pakai 2.500. Nah, iya. itu berbicara kilometer Bang Einstein. Jadi gini, uniknya itu customer yang rata-rata menaiki ojek online, khususnya entah Grab dan lain-lainnya, Gojek ya. Mereka itu memakai layanan hemat. Oke, kenapa harus ada layanan hemat itu? Kenapa Anda ngambil? Nah, karena tuh mayoritas yang naik itu mereka tuh mau murah. Oke. Poinnya tuh itu. Makanya dia pada pesen layanan hemat. Di layanan hemat kita tuh cuma dapat 10.200 Dari di bawah 4 kilo ya. Di bawah 4 kilo. Dulu sebelum ada perubahan potongan 20%, itu kita dapat 10.400. lebih banyak. Hemat ya, kita berbicara hemat Tarif ya. hemat. Nah, tapi mengapa ketika Bapak Prabowo membicarakan 8%, hematnya nggak diatur, gitu loh. Makanya kami serentak, kawan-kawan di luar sana pun serentak, bahwasanya tuh ya obatnya tuh cuman kenaikan tarif sih sebenarnya. Jadi obatnya hanya kenaikan tarif yang diatur di dalam PM12 tentang ojek online itu. Yang itu nggak berubah dari tahun 2022. Betul. Dan gini kan ya, kalau saya sih lebih mirisnya gini kan, bahwa gimana generasi ini mau maju? Kita punya anak, punya generasi selanjutnya lah ya. Gimana mau maju kalau kita sendiri sebagai kepala keluarga itu lupa cara mendidik anak? Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Karena teman-teman harus ada di jalan selama itu. coba kayak Bang Debi, 17 jam di luar, mau ketemu anak di mana? Ya. Atau misalnya itu pilihan-pilihan itu. Iya, itu kayak Bang Ali. Gimana mau pulang ke rumah? Gitu loh. Harus mendidik anak apa segala macem. Nah, Mas Esen ini kan kayaknya bisa lebih dekat ke abang-abangan itu kan, abang-abang pemerintah itu. Ya enggak? Gimana? Respon mereka itu gimana soal ini? Jalan keluarnya? Omong kosong. Omong kosong semua ini. Omong kosong. Contoh deh misalnya gini deh. Saya mau agak coba kritisi yang teriak menurunkan potongan. Ayolah bertanggung jawab. Siapa yang teriak? Kan ada nih komunitas, ada beberapa komunitas yang menggaungkan potongan turun jadi 10%, tadi 20 kan. Jadi 10% segala macam. Itu kan sebenarnya masuk akal ya dengan asumsi bahwa prosentasenya lebih besar untuk driver kan. Saat pendapatannya nggak berubah, karena orang-orang itu kan yang dekat sama kekuasaan. Ya lu protes lah, jangan lu nggak protes. Giliran kemarin lu minta nutup 10% diokein. Sekarang kalau aturannya nggak sesuai, masa lu nggak protes? Ya protes lah. Nah itu yang kadang-kadang, jangan begitu. Boleh kita sama-sama berjuang. Kalau saya mah whatever lah, mau potongan 10, 20, 30%, saya mah nggak, terserah lah. Ya, yang secara penting aturan kita bisa berdebat, tapi kan yang paling jelas adalah kesejahteraan yang dirasain. Dan akhirnya kan gini, lebih celakanya bahwa semenjak potongan itu turun, layanan aplikator sangat menurun. Beberapa hal misalnya kayak hijau besar 1 gitu kan. Apa itu? Gojek. Oke. Semenjak turun jadi 8%, Maps-nya berubah. Maps-nya Google Maps yang di aplikasi kita tuh itu berubah. Berubahnya? Dan lebih kerok sebenarnya. Contoh misalnya gini nih. Ini dekat misalnya secara Maps ya. Oh deket. Ternyata di situ ternyata di situ misalnya jalannya terputus karena nggak update. Kalau Google Maps kan update nih. Ada gerbang di portal aja kita suruh muter kan. Nah, secara kilometer kan jadi lebih jauh. Nah,
Maps yang sekarang kan enggak. Maksudnya- lurus saja ya. Ini ada kali dilewatin kalinya, gimana? Nggak bisa. Sampai masuk ke kuburan, Mang. Nggak bisa kita masuk nyebrang kali, nggak ada motor bisa nyebrang kali. Maksudnya adalah ketika tarifnya diturunin, jangan-jangan pelayanannya Berkurang. juga berkurang. Bukan jangan-jangan. Termasuk update mapnya juga dikurangi. Sudah berkurang memang. Nah akhirnya kan gini, ya kalau saya sih coba menempatkan diri bahwa ekosistem ini kan harus tetap berjalan. Iya, harus tetap berjalan, coy. Driver terlindungi, aplikasi hidup, penumpang nyaman. Nyaman. Betul. Ya. Kan berarti kan harus memang bersinergi lah. Iya. Ketiga pengen ngejaga bareng-bareng kan. Kalau misalnya ya ekonom waktu itu dia bilang kalau tarifnya itu 8%, dia mau bayar dari apa perusahaannya? Gimana kalau mati katanya? Iya. Kan yang rugi kan yang 5 juta orang itu juga, Betul. lapangan pekerjaan juga. Betul. Toh pemerintah juga nggak bisa ngasih lapangan pekerjaan sebanyak itu juga sekarang. Atau misalnya gini deh, sebelum potongan itu turun, sebenarnya kan ada juga aplikasi yang potongannya 11%. Toh juga nggak pendapatannya juga nggak ngaruh. Dua hijau besar waktu itu 20%. Ya, Kuning Maxim ya, 11%. oke. Loh, apa Maxim pendapatannya eksis lebih sekarang. besar? Kan enggak. Dan nggak lebih akses juga kan? Enggak lebih eksis juga. Artinya pelayanannya juga ya nggak bagus, nggak lebih bagus juga. Nah ya makanya itu. Iya, Kan iya. hal-hal kayak gitu ya harus kita sama-sama harus bersinergi lah. Iya. Saya juga nggak mau nyudutin aplikator, enggak. Iya. Saya juga nggak mau nyudutin penumpang juga enggak. Karena ya intinya apa? Kita nggak minta kaya. Ini driver nih semua nih nggak minta kaya. Kita cuman minta Hidup layak, Bang. hidup layak. Iya. Walaupun dengan hanya standar UMR ya. Iya. Bahkan internasional bilang UMR itu bukan standar hidup layak. Iya. Itu buat satu Bukan orang bukan doang. standar hidup baik lah. Tapi pas gitu loh Untuk satu orang. untuk satu orang. Di rumah ada berapa orang? Iya, UMR itu kan sebenarnya hanya untuk satu orang. Iya. Nah Di rumah itu ada yang berapa orang? yang kayak begitu. Dan ini saya mau klarifikasi terkait 8%. Kawan-kawan yang memperjuangkan 8%, ketika saya tanyakan, gimana 8%-nya? 8% lu ini nggak berjalan. Nggak berefek lah ya. Nggak berefek. Ini efeknya, jadi ya jelas-jelas penurunan pendapatan. Walaupun 200 perak, lu kaliin pengguna hemat itu ada berapa puluh ribu orang ya kan dalam satu hari. Iya. Dan mereka menjawab gini. Kalau nggak ngambil pengguna hemat, Waduh, susah banget. Jadi perbandingannya menurut saya mungkin ya 10 banding 1 yang naik. oh, Nah, standar itu ya 10 banding 1. jadi pilihannya sangat terbatas. Nah, ya. Betul. kan kalau saya coba mendeskripsikan bahwa ojek online ini sebenarnya mirip narkoba sih. Apa itu? Mirip narkoba. Kenapa sih? Barangan deskripsinya. Hah? Karena apa? Nih, kita dibuat kecanduan. Oke. Kayak sebenarnya layanan hemat nih. Ya. Dia nggak bisa putus loh dari layanan non hemat. Kenapa? Karena kalau dia keluar dari layanan non hemat, dia nggak dapat order. Ya itu tadi saya bilang 10 banding Akhirnya 1. apa? Dia ketergantungan kan sama Karena layanan. kalau nungguin yang non hemat, lu nggak dapat. Nggak dapat. 4, 5 paling sehari. Oke. Mau makan apa anak saya? Makanya kan saya Bubur coba sun aja nih, mahal sekarang. setelah begini kita dibuat kecanduan nih. Iya. Dan untuk keluar nggak bisa. Itu maksudnya kalau saya sih coba bersaran ya sama pemerintah melalui ya kementeriannya presidennya atau apa segala macam, ayolah diatur yang baik. Diatur yang baik, jangan sengucap-ngucap. Saya khawatirnya 8% itu tidak tanpa kajian. Tanpa kajian maksudnya. Tanpa kajian. Saya khawatirnya angka 8% itu adalah angka Pokoknya keramat. harus lebih murah. Enggak, angka keramat. Itu pernah dengar 8 itu. Iya, 8. pernah dengar saya, pernah dengar. Bukan Bener dari nggak? dia ya, pernah dengar. Saya khawatirnya itu angka keramat. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita mendukung 8 loh. Lah iya. Lucu nggak kayak gitu? Kan gimana ya kalau itu diputuskan tanpa ada riset, tanpa apa segala macam lah ya. Tiba-tiba diputuskan 8%. Ya, kacau. Nyawa jutaan orang Kan saya jadinya dibandingkan sama angka 8%. ini kan ilmu cocokologi aja ya. Ya, Cocokologi aja Cocok ya. lagi ya, cocokologi. Apa yang dikeluarkan kan semuanya angkanya 8. Iya. Iya, bahkan logo gua aja dianggapnya 8, coy. Makanya sekarang tuh banyak memes, Bang. Di grup-grup itu banyak meme, banyak flyer gitu kan. Yuk kita sama-sama
jadi tim ses atau jadi pengupas bawang tuh ya lagi rame tuh bang, sumpah. 700.000 per kilo. Bayangin ya kan. Bawangnya berapa? Enggak, ini yang aneh tadi yang 8% yang mau klarifikasi juga sedikit tuh. Ternyata Emang lu dia bilang salah? gini, enggak, mereka. Ternyata mereka bilang gini, ya kalau lu memang nggak mau dapat sekian 10.200, ya kan? Lu matiin hematnya. Dia nyuruhin aplikator nyuruhin kayak begitu. Kita nggak pernah maksa kata dia. Oh, aplikatornya. Kita nggak pernah maksa kalian ini memakai layanan hemat. Kita nggak pernah maksa di situ. Dan mereka bertanya, coba lu pikirin gimana caranya ngilangin hemat. Dalam hati saya berbicara, lagian lu ngapain 8%? Naikin tarif kata saya. Naikin tarif, udah. Dan berlindungnya kan gini ya, berlindungnya perusahaan-perusahaan aplikator yang tadi terjadi penyimpangan ya, berlindungnya pada selama tidak diatur Ya, boleh dilakukan. boleh dilakukan. Itu kan hukum positif di negeri ini kan, ya. selama tidak diatur boleh dilakukan. Nah itu kan yang jadi kacau. Oh itu positif bang. Apa? Positif. Hukum positif. Itu hukum positif. Bukan positif. Dan itu biaya layanan juga suka berubah-berubah loh bang. Iya. Biaya layanan tuh suka berubah-berubah. Artinya nggak ada kejelasan. Itu sama aja tuh kalau menurut saya memberatkan konsumen. Biaya layanan, asuransi, apa segala macem, nggak tahu ada. Selalu aja ada tambahan-tambahan. Beda-beda. Kalau Kalau klik nambah 1.000. kalau pikir secara logika dia ngambil 8% doang, ya itu tadi yang abang bilang bisa kacau perusahaannya. Mungkin salah satu kaki-kakinya bisa kuat ya itu dari biaya-biaya itu. Gitu loh. Kalau nggak ada aturan yang mengatur tentang gitu ya udah. Kalau kata orang main catur tuh remis. Remis. Nggak ada Memang remis. udah ada aturan harusnya. Apa ya sekarang kira-kira pengen kita harapkan itu Mas? Dari obrolan-obrolan kita ini sudah banyak yang kita bicarakan meskipun tidak semuanya saya kira ya. Masih ada misalnya ada sewa motor listrik gitu-gitu ya. Ada Panjang sewa motor itu. listrik yang seolah dia seperti solusi ya buat yang nggak punya motor. Solusi buat yang Sebenarnya punya bukan motor. solusi sih bang, kalau saya bilang pemaksaan bang. Kemana itu? Mas? Iya, sekarang begini, saya punya motor ibaratnya. Ya. Saya mau daftar nih di salah satu aplikator. Heeh. Oh nggak bisa mas, harus pakai motor listrik Mm-mm, minimal 3 betul. bulan. Oh jadi harus pakai Betul. motor listrik dulu 3 bulan. Iya. Dulu 3 bulan, Iya. sekarang udah nggak bisa. Berapa? Hah? Sekarang permanen. Long time? Oh ya? Iya. Iya. Jadi udah nggak bisa pakai motor sendiri. Bisa. Nah itu tarifnya kan nggak murah juga, 70 sampai 80 ribu per hari. Nah, itu dia bang, makanya saya bilang ini aplikator penjajah model modern lah kalau saya bilang lah di era sekarang itu. Tapi gua bantah sih. Masalah motor listrik. Listrik. Ya. Kalau kita cuman menyudutkan aplikator, Ya. itu kayaknya kurang. Heeh. Ada lagi sebenarnya mungkin yang nyuruh. Ya mungkin bapak-bapak yang di sana yang mempunyai proyek-proyek ambisius ya kan, motor listrik, ya coba tolonglah. Oh, Itulah intinya sih. dia mau jualan motor Bisa listrik. jadi, iya. Kerjasama dengan aplikasinya. Betul. Yang saya tangkap sih itu ya. Cuman Bisa jadi. Ada lagi nih bang, kita balik lagi ke motor listrik bang. Nah, motor listrik. Kayak teman saya nih, dia pelaku pemakai motor listrik. Oh, dimakan bang. ayo siap. Suatu saat dia kena yang namanya Tilang elektronik. elektronik. Sekarang abang bayangin bang, itu didenda di aplikasinya 500.000 per tilangan. Kalau dia sehari bisa 3 tilangan, bayangin bang 1.500.000 itu dapat itu Mio second itu ya kan. Kasihan bang gitu loh. Jadi maksud saya ini siapa yang bermain gitu loh. Apakah aplikator kah ataukah ada oknum yang lainnya gitu loh. Janganlah menindak. Yang jelas kan yang diuntungkan dengan nyewa itu adalah orang yang punya bisnis usaha nyewain motor. Kan gitu kan? Iya. Nah, apakah itu kesana ya? Tapi kan dendanya nggak masuk akal bang. Saya pernah ngurus motor saya sendiri kemarin. Saya mau balik nama. Kena etle. Itu saya ngurus murah kok bang. Nggak nyampe 70.000. Oh ya? Iya. Punya gua dicekin. Gitu loh bang. Masa ini sampai 500.000 markup Itu bayarnya kemana? 500 aplikasi. itu. Aplikasi. Jadi dipotong bang. Kalau misalkan di aplikasi itu kan ada dompet-dompet digitalnya bang.
Nah dari dompet digitalnya itu dia langsung dipotong Jadi dari kita- pendapatannya. Naruh duit di situ atau habis kerja ngumpulin duit di situ. Iya. Nanti kalau kena tilang etle akan langsung dipotong. Langsung Dari situ. dipotong otomatis bang. Yang saya tahu itu kisaran 50.000 sehari lah. Dipotongnya itu. Untuk pelanggaran etle ya. Itu kan menurut saya, aduh, miris, sedih, lucu bang. Nah, Lucu. yang kayak gitu itu cara kita untuk cara Mas untuk apa namanya komplain itu gimana? Sekarang itu Kalau misalnya ada kayak gitu, ada apa lagi yang dirasa nggak fair gitu-gitu, itu cara komplainnya gimana selama ini? sekarang ini driver lebih ke rasa ketakutannya sih mas. Misalkan dia Kalau komplain, komplain dia takut di ban, di PM akunnya, di PM atau di suspend. di suspend. Iya. Tapi kebanyakan driver kalau seumpamanya menghadapi situasi seperti itu, dia datang sendiri sih rata-rata ke kantornya. masing-masing. Kalau ke DSU lah, ke mana lah, intinya dia ngelapor sendiri. Tapi kalau yang ada kantornya, tapi dengan catatan tuh dia bersalah nih, gitu. Terus yang kedua, kadang malah curhat sama teman. Ya, kalau curhat, maksudnya itu pilihannya apakah cuma cukup dicurhatin sama teman aja? Ada banyak yang kayak gitu kok. Banyak, terus temennya so pinter. Begitu. Nah, itulah. akhirnya misalnya gini, PM akhirnya misalnya ada, ujung-ujungnya. misalnya kita melakukan kesalahan, Ya. suspend misalnya 7 hari, Ya. rata-rata tuh udah nggak mau banding. Oh, Kalau banding biasanya justru malah vonisnya lebih Ditambahin. tinggi, justru malah putus mitra. Terus? Makanya akhirnya teman-teman udah deh biarin deh 7 hari kita nggak narik, Hmm. gitu. Akhirnya apa? Terbelitlah pinjol, Oh. terbelitlah yang lain-lain. Mending kalau pinjol. Nah, Kalau untungnya ke rentenir, nah. Itu juga tuh cakep tuh. Kenapa makanya saya agak kurang setuju bang masalah ojol dijadikan UMKM. Apakah nanti bisa pemerintah itu ngasih kita lah pemutihan gitu loh dari BI checking, terus OJK-nya bisa nggak gitu loh apabila itu benar dijadikan UMKM? Karena kan namanya UMKM kan ada yang namanya Checking. BI checking, kredit rakyat kan. Kita bisa ngambil kredit kan. Nggak tahu. UMKM dianggapnya UMKM. enggak janjinya Pak Menteri kan bahwa kita dapat kur. Dapat kur. Janjinya nih. dia, itu loh. kan. Tapi kan Usaha, ya. tapi yang diberikan kur adalah pasangannya kalau misalnya mau berusaha. Misalnya istri saya mau bikin McD gitu kan. Terus nah, istri saya lah yang mengajukan itu ke kur. Dengan jaminan usaha suaminya. Dengan jaminan saya adalah tukang ojek. Nah itu, nah akhirnya kan nggak menjurus ke kita sebagai profesinya. Harusnya kan kalau memang misalnya kita jadi UMKM ya kita yang sebagai profesinya. Saya misalnya dapat kur, oke. Kalau itu bisa saya belikan motor, Ya. itu saya bisa belikan mobil. Ya sebenarnya sih oke juga gitu loh. Ya. Tapi kan ada efek jangka panjang bahwa secara hak dan kewajiban di UMKM kan tidak diatur. Tapi kalau jadi tenaga kerja clear, jam kerjanya diatur, terus jaminan sosialnya BPJS Kesehatan, BPJS TK wajib, terus juga hal-hal lain lah tentang tenaga kerja. Contoh misalnya gini deh, saya sebenarnya bosan tiap tahun itu demo ke Kementerian Tenaga Kerja minta BHR. Kalau jadi tenaga kerja kan clear. Udah ada Setiap aturannya. tahun saya dapat THR ya, bukan BHR. Kalau BHR kan suka-suka. Iya. Karena Bantuan. Tapi kalau THR Kan clear. sekali gaji. Setiap lebaran saya dapat 1 bulan gaji. Nah, hal-hal kayak gitu kan kayaknya memang mesti tenaga kerja sih. Ya tapi intinya dari semua itu bang yang stand ya. Buat temen-temen nih yang khawatir nih kalau misalnya jadi pekerja. Jadi kalau menurut saya pribadi bagus untuk jadi pekerja. Misalnya 8 jam. 8 jam itu terkhusus. Kalau kawan-kawan pengen lebih kerjanya mungkin itu akan dijadikan ke jam lembur ya. Lembur. Ya sama aja sebenarnya namanya doang aja diganti pekerja. Tapi sih gini, gitu loh. kalau di Benernya. jam Gimana, Bang? kerja itu sebenarnya bisa dikonversi juga.
Misalnya jam kerja 8, bisa dikonversi jadi kilometer bayar gitu kan. Ya. Terus juga misalnya kan kita harus juga punya standar keamanan berkendara setiap hari. Harus. Di PM12 itu walaupun tidak tertulis, tapi sudah dinyatakan bahwa setiap driver itu jarak tempuh maksimal adalah 150 km. Maksimal tuh. Maksimal. Jadi per hari. Per hari. Tapi persepsi saya agak sedikit berbeda bang ya. Maksud saya gini loh. Kalau misalkan kita statusnya pekerja, aplikator nggak bisa pemutusan mitra sepihak. Menurut saya. Oh iya, itu salah satu. justru itu Udah ada bagusnya, aturan Ya kan? Bagusnya kan seperti itu bang. Iya. Karena yang selama ini kan pemutusannya sepihak kan, gitu loh. Jadi itu yang saya harap sih. Jadi mereka nggak bisa seenak-enaknya kepada kita. Ya kalau dapat putus mitra sepihak, ya kita dapat pesangon lah. Kalau statusnya kerja. Intinya saya lagi mau menang banyak nih. Sekarang nih, gini, Bang. ini lagi mau menang banyak nih. Udah secara status kita maunya pekerja. Tapi secara aturan main, oke lah. Seperti yang sekarang nih. Betul. Fleksibel dan yang lain-lain, oke lah. Iya. Ini kan gue nggak tahu ini ya. Ini mengonfirmasi survei itu ya. Survei yang dilakukan oleh Paramadina dan Indef Policy Briefnya itu survei terhadap 1.000 pengemudi menunjukkan 65%. 65% responden memilih berstatus sebagai mitra daripada pekerja tetap. Alasan utamanya memilih adalah fleksibilitas kerja 59% dan potensi pendapatan yang lebih besar 31%. Betul. Yes, jika memang itu tarifnya fair ya, tapi kalau tarifnya nggak fair 2.550 itu kan harus untuk mendapatkan UMR harus kerja lebih dari 8 jam. Betul. Tapi kan begini bang, Kita survei juga di Sepoi, kita survei juga kemarin, ada hasilnya juga kan, bahwa ternyata memang kalau kita lempar barang ini mau jadi mitra atau pekerja, memang sampai sekarang tetap masih banyak yang mau jadi mitra. Tapi di pertanyaan selanjutnya, jika pekerjanya seperti ini, seperti ini itu seperti yang seperti kita susun nih sama-sama nih, mix status pekerja, terus jam kerjanya fleksibel. Setelah kita jelasin di pertanyaan keduanya ya, selanjutnya kan kalau pertanyaan langsung, pertanyaan umum langsung kan nih ya umum tadi nih, kan. mau mitra apa mau pekerja, memang clear di situ. Tapi kalau dijelasin dulu. Tapi kalau dijelasin, kalau pekerjanya seperti ini, benefitnya ini segala macam, itu terjadi kenaikan hampir 70%. Betul memang. Berarti kan ada disinformasi Ya. yang tidak terjadi pada saat ya kalau misalnya memang ditanyakan. Kalau misalnya pertanyaan begini lebih jelas. Mau nggak jadi mitra? Kalau untuk dapat UMR kamu harus bekerja 12 jam sehari dan 12 jam sehari dengan gini. Tapi kalau jadi pekerja diatur 8 jam sehari, ada shift 3, ada ini tinggal memilih, tapi pendapatannya tetap UMR. Mungkin kan secara segitu akan lebih jelas ya. Betul. Kalau jadi mitra, sementara kalau jadi mitra fleksibel seolah-olahnya. Orang yang ngomong mending jadi mitra kayak gitu-gitu tuh yang tadi saya bilang. Saya juga salah satu mungkin dari mereka. Yang pendapatannya ya segitulah. Cuman kan kembali lagi jam kerjanya itu gila sebenarnya. Mungkin kalau mereka cepat dapatnya, selesainya cepat, ya mungkin cuman dia. Ini kita ngomong driver tua. Yang di atas umur 50 itu masih banyak. Apakah mereka itu yang dapatnya besar masih mau peduli sama orang-orang ini? Iya. Betul dong. Karena secara memang, kemanusiaan gimana gitu loh. Karena diperjelas itu. Sehingga di sini itu ada rekomendasi kebijakannya ya, di antaranya. Nah, yang nomor 2 adalah pengaturan komisi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri, ketersediaan kualitas layanan, kayak itu misalnya mapnya nggak keputus itu tadi, kesejahteraan pengemudi serta kemampuan dan kemauan pengguna. Tapi kalau yang nomor 4 yang tadi pengakuan ojol roda 2 sebagai moda transportasi publik juga masuk di situ. Sekarang kalau mau dibilang sejahtera bang, apa-apa sekarang mahal bang. Iya. Contoh ya, yang paling dasar deh dari kita tukang ojek nih, kita perlu bensin. Bensin itu pertalit, ngantrinya bang. Yeah. Apakah itu kesejahteraan?
mau nggak mau kita isinya pertamax supaya cepet. Kadang-kadang customer itu terburu-buru. Kalau pas lagi bawa customer-nya. Iya. Banyak jadi. Terkadang kita khawatir bang. Waduh, kalau gua nggak ngikutin customer, ntar akun gua kenapa nih? Ya, Gitu. kalau dikasih bintang 1 kan susah juga jelasin. Parah bang. Ah. Gitu loh. Masa ya sekarang oli aja bang harganya udah nggak masuk akal bang. Sebelum dolar naik itu oli harga 40.000 sampai 50.000. Setelah naik 70. Setelah naik 70 bang. Semua sih. Ya kan? Kanvas. Nah, kan kayak misalnya gini nih, itu kan tahun 2022 2550. Nah, kita kan juga sudah berhitung kembali kan. Yang idealnya pada saat 2026 ini adalah 3.000 per kilometer. 3.000 per kilometer. 3.000 per kilometer. 3.100 ya. Karena ya menganggap bahwa 4 tahun ini ada kenaikan sebesar 20%-an Iya. gitu loh. Ya sementara kan motor itu barang bergerak dan itu bukan seperti Bluebird yang di apa namanya? Semua kendaraan dari sana. Iya, dan ada bengkelnya. Ada Dia bengkelnya. masuk situ di full dicek segala macam gitu-gitu. Paling kan Mitra itu kan kadang-kadang kedengarannya keren tapi sebenarnya dia malas bertanggung jawab dengan akhirnya sorry ya Mitra ya. Memang kedengarannya begitu. Bukan rumah sakit ya? Karena ada bang rumah sakit mitra kan, ya kan? Tapi ya gitu maksudnya Terus ya. kalau di suspend tadi gitu ya. Kalau di suspend jadinya butuh duit terus apa namanya judol apa? Judol apa? Nah itu Pinjaman apa namanya online. kayak yang dipermasalahkan teman-teman di lapangan mungkin nggak semua ya kan, cuman ada mungkin ya dari 100% mungkin saya bisa kasih 40% dari 100% itu ya. 40% driver itu terjerat hutang pinjol, di mana di aplikasi itu menyediakan pinjol. Oh ya? Betul. Berbentuk OVO Finance entah apa. Jadi dia ada Kalau di ada Gojek kerjasama. Vindaya. Nah, kayak gitu. Vindaya. Vinda ya. Jadi kayak gitu. Intinya dia menyediakan peminjaman di situ. Betul. Vintage lah, vintage. Jadi nanti suatu saat ada penawaran diambil dah nih. Iya. Sama maaf ya orang buta baru melek nggak boleh ngeliat uang banyak langsung dicocol. Itu nilainya bisa sampai berapa? 25 juta. Buset gede juga coy. Kalau seringnya dia narik, dia nggak pernah cancel orang, bagus terus dikasih tuh 25 juta. Nah yang jadi kengeriannya itu ketika dicocol 25 juta, itu kurang lebih bisa jadinya berapa mungkin ya? Mungkin bisa kira-kira di atas 30 lah. Bayarnya. Dan dicicil. Cicilannya itu yang saya dengar ya 80.000 sekian per hari. Ya, karena kan Kita ini keep gitu dulu Bang, kita. asasnya pinjol adalah 30 sampai 40% per tahun. Ini lanjut ke pinjol ya, yang tadi ya. Korban. Korban nih, banyak loh Bang, driver Maksudnya- Banyak ya? Lu sendiri jadi korban nggak? enggak. Enggak. Kirain kita kirain curhatan korban kita kan? mewakili suara kawan-kawan. Tapi jumlahnya banyak ya? Banyak. Banyak. Ya, sampai Di komunitas saya banyak. Ah. Artinya gini, ketika mereka memakai molis yang tadi itu kata apa? motor listrik Terus? dengan harga sewa taruhlah 70, 70 sampai 80 kita katakan. Dan nggak bisa libur ya? Nggak bisa libur bener. Nggak bisa libur. Oke. Harus 30 bayar. hari ya 30 hari dia bayar. Intinya gini, 80.000 dia untuk bayar si molis Iya. sama baterai misalnya. Kan. 80.000 lagi untuk bayar utangan pinjol. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, 160.000 itu udah pasti harus ada. Dia mau Setiap dapat hari. berapa? Makanya muncullah orang-orang kayak saya nih yang nariknya ngoyo nih. Walaupun saya nggak terjerat ya, Iya. yang nariknya ngoyo nih ya. Belum. Jangan tekan bini saya. Jangan. Oh, kirain belum. Jangan. Akhirnya apa? Di rumah tangganya hancur. Dia yang lebih miris lagi, ya ini fakta loh, ini fakta. Duit hasil pinjol itu dia buat main judol. Itu apakah pemerintah melotot matanya ke situ? Kan nggak nyampe. Orang-orang kita yang terdekat nih, lu jangan kayak gitu. Harusnya pemerintah lebih keras, terutama buat Komdigi. Ya, Iyalah. Komdigi kan. Ayo mau sampai kapan gitu loh. Ini banyak nyawa loh, banyak nyawa yang dipertaruhkan loh. Nggak sedikit orang bunuh diri gara-gara pinjol. Ini driver banyak yang kayak gitu. Saya cuma bisa mendoakan. Iya, itu sebenarnya. Semakin lama kalian menentukan peraturan,
Semoga kalian dapat dosa jariahnya. Betul. Ya itu. Tapi masalah begini kan, memang kan seperti pinjol sama judul itu kan kayak sepaket. Betul, berkaitan. Orang pinjem online terus biar dia bisa muterin di judiin. Kacau itu bener. Itu fakta, itu real. Harusnya melotot lah mata mereka gitu. Ya kan? Kita tuh peduli sesama manusia gitu. Jangan cuman anjing yang dipeduliin digaji 9 juta, maksud gue tuh gitu loh. Melotot lah dikit ke bawah. Jangan kan anjing, kucing aja diistimewakan. Itulah pokoknya. Sampai diajak upacara kucing, Pak. Bayangin ya kan, kurang mewah apa. Intinya jangan Tapi pernah. ada satu lagi sih Bang yang buat saya miris, Bang. Ini harus Nambah terus pokoknya. Jadi perhatian Bang ya. Satu lagi aja. Slot hilangkan. Pemerintah harus berani ngambil kebijakan demi kesejahteraan driver nih Bang ya. Saya bilang dia mau mensejahterakan driver. Hilangkan slot. Karena apa, di situ banyak kebobrokan, Bang. Banyak markup yang terlalu gede lah kalau saya bilang. Itu slot ini ya, slot apa namanya? Mau makanan, mau barang, Slot- mau slot orang. order. Slot orderan. Iya. Jadi slot order itu per hari gimana itu secara kerjanya slot itu? Kalau saya yang pernah saya alami di makanan Bang, ya, food khususnya food itu kita hanya menerima 5.000 Bang. Per trip. Misalkan Tripnya 15.000. misalkan nih customer bayar 15.000. Misal Iya, ya. gue paling dekat itu 15.000. Iya, 15.000. Driver hanya nerima 5.000 Bang. Bayangin berapa gapnya gitu loh. Belum lagi resiko-resikonya Bang. Entah itu makanannya di awur-awur kucing, ya kan? Itu kan jatuh, Hilang. bahkan makanan benyek kita disalahin Bang. Kita kan driver cuma nganter nih, nggak Kalau tahu sendok, gitu kalau loh. sendok. Mending Ya kan? kalau makan benyek. Misalnya terlepas misalnya ada note nggak pedes gitu kan. Tiba-tiba restonya bikin pedes. Itu yang dimaki kita. Driver yang kena salahnya. Kebayang dong misalnya, lah yang masak mah bukan gua. Kenapa lu perkara pedes perkara nggak ngomelnya ke kita? Itu slot itu selalu ada per hari atau gimana sih? Setiap hari. Setiap hari ada. Jadi Harus dia- diambil. Nggak di Kalau nggak diambil, kuota dibuka Oke. sama perusahaan aplikator. Nah kita daftar nih. Oke. Daftar. Ya kadang-kadang juga kuotanya sedikit tapi drivernya banyak. Oke. Gitu. Akhirnya kita hari ini nggak dapat slot, nggak dapat apa segala macem. jadi sebaiknya itu dihapus. dihapus kalau Ya, menurut ya pandangan. fair aja, maksudnya fair aja ya sudah. Kalau misalnya semua lain dilepas aja ke pasar. Iya. Gitu loh, nggak ada pengkhususan. Oh ini driver untuk yang makanan, Iya, ini mendingan untuk dilepas. untuk itu. Nah, tinggal pilihan. Kita yang tinggal memilih mau ambil layanan yang mana. Dengan Tapi kesepakatan tidak ada suspend. Kadang nggak kalau ngambil- kita ambil, kita lewatin nih, wah makin hancur performa kita. Dan itu Berdampak kepada orderan, bahkan kita bisa kena sanksi itu suspend. dan Bentar. dan bukan sebentar Bang suspendnya gitu. Iya bisa 3 hari, Bisa 3 7 hari. Nah itu yang tadi. Ini kita ngelewatin berapa order aja nih ada suspend hitungan menit dulu Bang awal. Menit nih. menit. Taruh paling sebentar itu 5 menit kita di suspendnya. Iya. Kalau lu nggak ngambil satu atau Kita melewati Kita orderan ya. melewati orderan. Kita milih lah, nyortir lah ibaratnya lah. Nah, itu lanjut lagi Bang nanti ke 30 menit. oke. Nanti ke jam. Iya. Nanti ke hari. Artinya mereka bilang kita mitra, tapi mereka memperlakukan kita seperti orang pekerja. Betul. Gitu loh, harus nih. Kalau nggak kena sanksi loh di perusahaan kan. ya makanya USP nih, ya, gitu. solusinya Kan ya, lucu kayak gitu. ya sekalian aja dirubah status. Iya. Jadi ada aturannya yang jelas. Jadi di kontraknya sejak awal pekerja dan pemberi kerja ada aturannya. Di antara pekerja dan pemberi kerja itu ada pemerintahnya kan di situ. Iya. Pemerintah akan menilai ini fair atau enggak. Kalau ini kan hanya antara driver dengan aplikator kan. Dan si driver nggak punya kekuatan ketika ada suspendan, ada anyep-anyepan. Lu kan nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Kok tiba-tiba gue nggak dapet sih gitu. Iya. Ya, Emang iya. Ya pemerintah kemana? Ya. Ojek online itu waktu zaman Nadiem itu 2010 ya? Iya. Ya. 2010. 2015 boomingnya. Boomingnya 2015 gitu kan. Berarti kan sejak 2010 16 tahun kemudian juga nggak ada barang nih.
secara aturan ya. Nggak Oh, ada. iya. Berarti Aturannya. nggak ada barang nih. Ya, aturan-aturannya. Pemerintah kemana 16 tahun loh. Presidennya udah ganti berapa kali coba? Jokowi udah 2 kali, sama Jokowi Prabowo 2 sekali. Itu masih zaman SBY sih kalau SBY. SBY ya. Jadi zaman SBY. Oh, iya. Terus zamannya Jokowi 2 kali, sekarang Prabowo mau sampai kapan? Jangan sampai kita bernasib seperti undang-undang PRT. Setelah 20 sekian tahun baru ada undang-undangnya. Rumah tangga, ya. Atau misalnya seperti buruh yang 110 tahun kemudian baru ada aturannya. Ada aturan. Ada kata-kata mutiara juga, Mas? Ya, semoga kedepannya itu kawan-kawan, teman-teman ya, kedepannya itu coba lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, intinya sih kayak gitu. Jauhin judi online, pinjol, karena pada saat ini ya kita yang memperjuangkan tarif aja ngos-ngosan, artinya tidak pernah terdengar gitu dan tidak pernah terrealisasi. Sampai detik ini ya, berapa tahun Bang Esten? 4 ya? Sampai 4 tahun. Nah, kalian dengan pendapatan seperti itu memberanikan diri untuk bermain-main hal-hal yang nggak baik gitu. Ya, pada aplikasinya tutup aja itu. Harusnya pinjamannya Bang, itu. harusnya seperti itu. Banyak yang anak jadi nggak ada bapaknya, banyak. Iya serius ini, yang real lah kita cerita. Banyak yang jadi duda lah intinya gara-gara hal-hal seperti itu Bang. Kerusakan ekonomi gara-gara perbuatannya. Iya. Itulah intinya sih kayak gitu ke depannya. Dan untuk Bapak Presiden nih, buat Bapak Presiden lagi nih ya kan, coba Pak survei langsung, jangan dengerin orang sekitar. Aduh Pak, tetangga saya nggak pernah saya denger. Jangan percaya, pokoknya Bapak observasi langsung ke lapangan. Kalau saya sih coba gini nih, untuk pemerintah dan DPR ya, bisa nggak sih bikin peraturan? Kalau nggak bisa udah saya yang buat deh. Ayo sini saya kasih waktu 1 bulan saya buat. Ya. Clear. Bisa diuji, bisa apa segala macam. Kalau mereka nggak bisa ya. Kalau misalnya mereka nggak bisa, udahlah lempar anduk putih lah. Sini saya yang buat. Ya. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Jadi mereka yang dapat gajinya sampean yang ngerjain kerja. Nggak ada masalah, udah nggak ada masalah deh. Anggaplah kita kerja bakti nih. Betul. Kerja bakti, kalau misalnya saya cuman coba mau menanyakan. Iya. Pemerintah, Bapak Presiden, kementerian apa segala macam, terus DPR bisa nggak buat aturan ini? Iya. Kalau nggak bisa, udah saya yang buat. Betul. Saya selesaiin dalam waktu 1 bulan. Surveinya apa segala macam udah saya buat clear deh. Nanti kalau- Tinggal terima, duduk manis, tanda tangan. Dia kan selama ngerjain itu nggak jalan kan, nggak punya pemasukan, dia pegang pencet yang 20 juta. Oke, teman-teman, makasih banyak udah mampir ya. Saya terima kasih juga. Terima kasih banyak. Demikian obrolan kami dengan teman-teman driver ojek online. Mereka sebenarnya datang ke sini juga karena sudah berupaya untuk datang ke tempat-tempat lain termasuk DPR dan kantor pemerintahan, akan tetapi tuntutan-tuntutan mereka dianggap belum menemukan hasilnya sehingga mereka datang ke ruang publik. Dan semoga hasil obrolan kita didengarkan dan mendapatkan respon dari pihak terkait, baik itu dari anggota legislatif maupun di eksekutif, baik dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komdiji, dan kementerian-kementerian terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 jam. Masya Allah. Aduh.